aku fashion itu tuh dunianya sangat menarik ya. Kayak bisa mengubah perspektif orang sih. Aku ngerasa orang tuh berhijab udah ribet ya nggak sih Mbak Ratu? Dengan segala dinamika dan kehidupannya. Terus kalau kayak jilbabnya libet-libet ribet gitu, aduh gitu loh. Kayak mau ketemu orang lagi cuman buat ngebenerin hijab lagi ya, aduh kayaknya kok rempong banget ya nih orang gitu. Halo Kak Jena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Baik Mbak Ratu, alhamdulillah. Sama-sama banget ya, kita bisa ketemu meskipun via daring di bulan Ya, Ramadan ini. Kak Jena gimana puasanya? Lancar kan ya? alhamdulillah lancar. Walaupun berpuasa tapi tetap produktif. Iya, harus itu. Iya. Oke, hari ini aku mau ngobrol sama Kak Jena. Aku akan kulik Mhm. profilnya Kak Jena nih, karena Kak Jena kan kalau aku bilang nih jadi salah satu pionir fashion muslim gitu ya di Indonesia. Nah, Oke. aku penasaran banget. Kak Jena tuh sebenarnya mulai kapan sih mulai suka sama dunia fashion gitu? Oke. Kalau suka itu memang dari kecil. Dari aku umur 3 tahun. Karena kebetulan mamaku juga seorang desainer. Dan dari aku kecil itu kegiatan hari-hari ya, yang aku ingat tuh ya pergi ke toko bahan, ke toko alat jahit, nonton mama fashion show dari kota ke kota atau sampai bahkan ke luar negeri gitu. Jadi kegiatan itulah yang membuat aku akhirnya jatuh cinta sama dunia fashion gitu. Sampai akhirnya aku mutusin, oke deh aku pengen jadi desainer juga deh kayak mama gitu. Tapi sempat Mm-mm. kepikiran nggak sih Kak untuk ambil profesi lain gitu selain masuk ke dunia fashion? Mungkin ke Mm, dunia entertain mungkin atau ke apa ya, Oke. kantoran gitu atau pengusaha bisnis Kalau gitu? kalau kantoran sih nggak pernah kepikiran. Hmm. Memang kalau dari dulu kenapa aku suka fashion karena menurut aku fashion itu tuh dunianya sangat menarik ya. Kayak bisa mengubah perspektif orang sih gitu kan dengan apa yang kita pakai gitu kan. Lalu biasalah ya, maksudnya orang tuh kan kalau mau menilai orang pasti kan yang pertama yang paling mudah kan adalah dari penampilan. Nah, itu sih sebenarnya yang membuat aku tuh cukup sangat tertarik dengan fashion karena fashion itu bisa translate many things gitu loh. Walaupun terkadang ya sering denger ya don't judge the book by its cover, tapi Betul. first impression kan always matters gitu loh. Makanya kenapa fashion itu menurut aku punya peran yang sangat menarik lah di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau tadi Mbak Ratu nanya gitu ya, kepikiran nggak sih masuk ke dunia entertainment? Nah ini juga lucu sih karena justru karena aku ada di dunia ini gitu ya, di dunia fashion malah mengenalkan aku ke dunia entertainment yang aku tuh sama sekali nggak pernah kepikiran gitu. Kayak dulu nggak pernah mikir lah ya, tiba-tiba bisa main film, terus aku jadi dapet kesempatan main film pernah, terus main iklan gitu. Padahal kan kayak, aduh gue tuh desainer gitu kan gitu. Tapi ya ternyata ya akhirnya dikenalkan gitu loh dengan dunia itu gitu. Tapi ya balik lagi ya, aku tuh nggak pernah kepikiran untuk punya profesi lain selain fokus di fashion. Tapi kalau memang akhirnya ada kesempatan-kesempatan menarik yang bisa memberikan aku pengalaman-pengalaman baru, ya why not gitu kan. Selama aku seneng sih ngejalaninnya gitu. Oke, berarti udah pernah main film juga, udah pernah main iklan juga, membintangi Itu sebuah lucu iklan banget sih. juga. Itu gimana ceritanya sih, Kak? Itu boleh dikasih tahu nggak judulnya? Aduh. Sama iklan apa gitu? Uh, Aduh, kalau iklan udah banyak ya Mbak ya. Aku sampai, maksudnya tuh brand ya. Nanti mungkin bisa dicek sendiri ya di YouTube juga kayak banyak deh. Tapi Terus kalau terus? main film tuh sebenarnya agak unik sih karena waktu itu kebetulan Bang Ikhwan ada salah satu sutradaranya tuh ngajakin gitu karena dia ngeliat sosok aku di Hijabers Community, dia ngeliat Jihan kamu tuh cukup punya power nih untuk ngegerakin your community gitu, mau nggak sih main film? Kebetulan mamaku tuh juga pemain film ya dan aktris juga kan gitu. Tapi kan aku emang dari kecil nggak pernah diarahin untuk ke arah sana gitu karena mamaku ngerasa jangan ngikutin jejak mama gitu. Udah kamu jadi desainer aja kayak mama gitu. Jadi aku juga nggak pernah kepikiran sih ke arah sana gitu. Terus lucu sih kayak beberapa kali gitu dapet testimoni juga gitu. Bahkan kebetulan Tante Christine Hakim tuh kan juga temen deket mamaku.
dia juga sering ngomong, J, kenapa sih kamu tuh nggak mau main film aja? Suka kayak, aduh tante, udahlah tante, kayaknya aku emang udah fokusnya tuh di fashion aja, udah jadi desainer. Ya, but you have talent loh, kesana gitu arahnya. Kenapa nggak itu juga jadi salah satu personal branding kamu juga kan? Maksudnya kamu bisa apa ya? Bisa multi talented. gitu, bisa ngelakuin apa? Cuman aku mikir gini ya. Aku bersyukur aku dikasih kesempatan gitu ya bisa kenal dunia film. Dan itu semua tuh lewat apa yang aku kerjain gitu, yaitu fashion gitu kan, di dunia fashion ini gitu. Tapi balik lagi, aku rasa apapun pekerjaan kita itu emang harus di apa ya, dikerjakan dengan passion sih. Nah, passion aku tuh emang bukan di situ gitu. Aku ngerasa ya passion aku adanya di fashion. Jadi apapun yang hubungannya sama fashion itu aku passion gitu. Makanya aku ngerasa ya udahlah gitu loh. Jadikan itu sebagai pengalaman. I know how it feels gitu kan. Tapi ya fashion ini sih sebenarnya yang menurutku tuh selalu membuat aku ngerasa challenging aja every day gitu. Apa sih yang mau aku lakukan? Aku pengen bikin konsep apa? Aku mau ngapain gitu. Nah, itu adanya di fashion sih. Gitu. Oke, berarti Kak Jenny kalau misal suatu hari nih atau ntar abis kita interview tiba-tiba ada yang nawarin, "J, main film yuk," gitu. Itu berarti apakah langsung ditolak atau masih we'll see ya. Lihat judulnya dulu, lihat perannya dulu. Iya, gitu. We'll see ya. Kalau misalnya perannya jadi desainer, gue mau. Itu mah nggak usah peran, emang udah jadi desainer. Emang udah jadi desainer ya. Oke, terus Kak J, ini kan dari sekian banyak genre desain gitu ya. Genre. Apa sih kalau desain namanya ya? Style kali ya nyebutnya. Dari sekian banyak style desain gitu. Kenapa yang dipilih adalah fashion muslim gitu? Ya pertama karena aku seorang muslimah ya. Karena akan sangat lucu kalau tiba-tiba aku mengeluarkan koleksi yang tidak busana muslimah. Itu pertama. Dan yang kedua, aku selalu melihat bahwa fashion muslim ini cukup menarik dengan berbagai tantangannya gitu. Sebetulnya ketika aku membuat Jenahara itu tuh asal muasalnya tuh berawal dari buah pemikiran aku dan pengalaman aku. Dari aku kecil gitu. Aku melihat bahwa fashion yang dulu ya, bicara busana muslim zaman dulu ya, aku tuh termasuk orang yang hidup di berbagai zaman loh, tahun 80-an, 90-an, 2000-an, sampai 2010 dan 2020 di sekarang ya kan. Jangan aku merasakan ya. Iya, jangan ditanya ya usianya. Tapi forever 27 kok, Mbak. Cuman gini, dari tahun 80-an, 90-an lah ya, aku bisa lihat tuh wow, busana muslim itu konvensional banget ya konsepnya gitu. Dari yang orang tuh kalau pakai baju muslim tuh harus satu paket, atasan, bawahan, jilbabnya itu tuh kayak satu paket gitu. Jadi kayak nggak ada pilihan gitu loh kalau kita berbusana muslim. Dan di zaman itu aku juga ngerasa kenapa ya kok konsepnya very old school gitu. Karena orang-orang yang pakai hijab pada saat itu kan banyak kan orang tua. Betul. Ya kan. Nah, itu tuh aku merasakan banget gitu loh, kayak aduh gila ya, challenging banget ya membuat baju busana muslim gitu. Gimana ya caranya bisa bikin baju busana muslim yang keren? And at that time gitu ya, itu kan aku masih teenagers lah, sekitar umur 15-16 tahun gitu kan. Dan aku nggak bisa kebayang kalau aku gayanya jadi kayak ibu-ibu gitu kan. Maksudnya kan aku jiwa muda pada saat itu gitu. Nah, akhirnya aku kumpulin tuh beberapa referensi ketika nanti aku mau buka atau membuat brand ini gitu. Aku mau bikin yang kayak gimana gitu. Jadi itu sebenarnya based on my experience gitu. Nah, sampai akhirnya di 2010 aku ketemu sama teman-teman hijabers community ya. Di situ asal muasalnya juga cukup menarik. Kita ketemu di satu event. Awalnya kita juga cuma temenan aja gitu. Tapi aku melihat bahwa di situ perkembangan muslim tuh sudah berubah nih. Sudah tershifting yang tadinya yang sangat menggemari busana muslim itu adalah orang tua, mulai pelan-pelan anak-anak muda sudah mulai lebih cepat dikenalkan lah dengan si busana muslim ini. Dan uniknya lagi mereka juga punya profesi yang menarik gitu. Maksudnya dulu kan kayaknya kalau orang udah pakai baju muslim gitu ya, mikirnya kan udahlah gue di rumah aja gitu kan, udah jadi ibu rumah tangga aja, kalaupun bekerja juga bekerjanya juga udah terbatas karena di beberapa instansi nggak diizinin kan orang berhijab. Atau misalnya kalau kita mau hijab, ya pokoknya hijab tuh selalu terbatas lah gitu loh, membatasi orang gitu. Sehingga kan banyak orang zaman dulu tuh berpikiran bahwa udah deh ntar hijabannya kalau udah tua atau udah nikah
atau udah punya anak gitu. Jadi nggak benar. ada orang kepikiran di masa muda tuh orang berhijab gitu. Nah, itu tuh sebenarnya jadi salah satu motivasi aku juga tuh pada saat itu kan, melihat waduh, kenapa ya kok hijab itu sendiri kok selalu diartikan seperti itu gitu. Nah, makanya ketika ketemu dengan teman-teman hijabers community inilah, melihat mereka dengan berbagai profesi yang cukup menarik ya. Maksudnya profesinya tuh apa ya? Penyanyi tapi berhijab, atau misalnya mereka model berhijab gitu. Itu kan lucu ya Mbak ya, menurutku kayak wow, something ya ini gitu. Nah, kenapa ini tuh tidak dijadikan satu motivasi atau inspirasi baru gitu loh buat teman-teman hijab, bahwa hijab tuh nggak ngebatasin kita loh dalam melakukan berbagai aktivitas, ataupun nggak membatasi kita kalau kita mau berkarya atau berkarir gitu kan. Makanya sebenarnya goalnya aku ketika aku ngeluarin koleksi Jenahara itu adalah mengakomodate mereka gitu, supaya fashion hijab itu nggak membatasi mereka sih untuk melakukan apa yang mereka inginkan gitu, dan tetap mereka bisa mengerjakan atau menjalani syariahnya gitu without having any doubts or problems in the future lah. Karena aku ngerasa gini ya, sebenarnya kan hijab itu kan pelengkap ya. Tapi kan kalau misalnya orang punya profesi, katakanlah misalnya jadi polisi, atau misalnya dia jadi pegawai bank gitu kan, kan sebenarnya nggak ada hubungannya gitu loh. Tapi kan dulu tuh orang tuh mikirnya hijab tuh very identik dengan agama, sehingga representatifnya tuh jadi, aduh ini keagamaan kurang baik nih buat wajah perusahaan atau gimana gitu kan. Ya tapi kan sebenarnya itu menurutku it's too cliche aja sih, orang tuh shallow aja berpikir seperti itu at that time ya. Makanya semenjak pergerakannya hijabers community itu makin besar, bergerak belusukan lah ke daerah-daerah gitu, orang tuh sekarang ya thanks to hijabers community aku ngerasa that community tuh change everything sih Mbak. Kayak sekarang kalau kamu bisa lihat orang berhijab ada di mana-mana. Bahkan sampai artis aja sekarang udah banyak banget yang berhijab, dan itu kan sebenarnya jadi satu referensi kan buat orang, dimana mereka itu kan sebenarnya percontohan lah ke masyarakat gitu kan, sehingga ketika makin banyak artis berhijab, orang-orang juga jadi mulai nggak takut lagi nih sama hijab, mulai ikutan, mulai jadi tren gitu kan. Terus juga instansi-instansi yang dulu orang nggak boleh pakai hijab sekarang udah pakai hijab, pegawai bank udah boleh, zaman dulu mana boleh gitu kan. Terus polisi, ABRI, apalagi tuh ya, banyak banget lah gitu yang merubah. Iya, pramugari. Maksudnya banyak banget hal yang berubah lah semenjak komunitas itu terbentuk gitu. Makanya kalau misalnya aku tuh ngerasa cukup cukup honored lah ya, karena ada di dalam pergerakan itu, di dalam sistem itu, sehingga ya akhirnya Jenahara bisa sampai sekarang pun juga karena ya the marketnya itu juga support gitu loh. Itu sih. Oke. Berarti Kak J ini ngelewatin beragam apa ya, kalau aku bilang beragam style kerudung ya. Kalau zaman dulu kan kerudung masih yang dililit-lilit banyak banget gitu kan. Kalau zaman aku teenagers tuh aku bilangnya kerudung madrasah, bener gak? Yang segitiga. Oh iya benar. Nah, semenjak pergerakannya hijabers community itulah yang sebetulnya tuh kayak segala style hijab tuh macam-macam, Mbak Ratu, dari mulai yang pashmina dililit-lilit lah, terus ada orang yang pakai turban lah, apalah ya kan, jadi unik-unik kan gitu. Nah, di situ orang tuh mulai melek gitu loh. Kayak gitu. Itu kan Kak J jadi presiden of hijabers community itu kan? Ya, betul. Itu lumayan ya challenging juga, karena pada saat itu kan kayak ya itu lucu juga sih kenapa kepilih ya, mungkin karena aku orangnya cukup lumayan vokal kali ya, jadi kayak teman-teman aku kayak udahlah Kak Jehan aja deh yang jadi presidennya gitu, padahal aku kayak aduh pakai ada presiden-presidenan segala gitu ya gitu. Tapi alhamdulillah loh, maksudnya sampai sekarang komunitasnya masih berjalan. Kita juga udah kan kita ada kepengurusan ya, yang setiap tahunnya itu juga ada pergantian gitu. Jadi menurutku sih komunitasnya masih terus berjalan dan bergerak sih Mbak gitu. Oke, sampai sekarang berarti ya? Ya, sampai sekarang. Wah, berarti dan sampai sekarang Kak Jihan juga masih jadi presiden. Kalau jadi presiden udah enggak, karena kan tadi aku bilang ada pergantian gitu kan. Gitu. Oke, berarti udah sempat jadi presiden juga, keren banget. Kalau bukan presiden ini ya, Republik Indonesia.
Terus Kak, ini kan ngebangun yang namanya brandnya Kak Jenahara nih, Jenahara. Nah ini pasti kan nggak mungkin segampang tik gitu langsung jadi kan. Yes, Pasti yes. ada sukanya, ada dukanya, ada ups and down-nya. Nah ini boleh diceritain nggak sih Kak? Mungkin bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman di luar sana yang kepengen memulai berbisnis. Ya, sebenarnya ngejalanin brand itu kan atau membuat si brand Jenahara ini tuh kayak punya anak sih Mbak. Kayak kebayang nggak sih kalau punya anak tuh kayak gimana sih? Ya kita harus nurture terus dan dia kan growing every day lah gitu. Yang mana treatmentnya pun juga nggak bisa sama kayak dulu gitu kan. Kayak kita harus ngikutin lagi tren apa nih gitu kan. Terus kayak konsep marketingnya juga perlu dipikirin terus gitu kan. Dan fashion itu kan bisa dibilang it's a trend ya. Trend itu moving gitu loh. Maksudnya nggak pernah steady gitu. Dia tuh akan berubah terus gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya challenge terbesarnya yaitu gimana kita bisa relevan sama market, gimana kita terus bisa moving gitu ya dari trend to trend tapi nggak ngilangin ciri khasnya kita gitu kan. Itu salah satu challenge. Nah, bicara soal timeline lah gitu ya, time plan itu juga challenge lagi gitu. Dimana ketika kita membuat sebuah karya gitu atau kita memproduksi koleksi gitu kan, itu kan juga harus disesuaikan sama timelinenya. Misal nih ya di timelinenya di Indonesia sendirilah kita ada hari-hari raya besar yang kita pasti butuh pemikiran dan waktu yang lebih tepat ketika kita ngeluarin koleksi kita. Misalnya kayak di masa Lebaran gitu, itu kan masa yang lagi peak banget kan untuk kita jualan gitu kan. Nah itu perlu dipikirin tuh secara timeline dan aku tuh nemuin formula untuk membuat timeline itu butuh it takes time sih Mbak dan waktu yang cukup lama karena sebenarnya kayak Jenahara sendiri kan kita tuh sebenarnya pergerakannya udah going retail ya, kita udah jadi retail brand gitu loh sehingga yang namanya timeline sama time flow-nya produksi itu harus tepat. Kayak aku tuh bikin koleksi untuk Lebaran bulan depan ini gitu ya, memasuki bulan Ramadan gitu. Aku tuh sudah ngedevelop produknya itu dari 8 bulan yang lalu. Lama sekali. Iya, makanya itu yang sebenarnya yang menjadi challenge-nya tuh itu gitu. Makanya kadang tuh orang kan suka mikir ya deh kalau orang yang awam ya, oh ya kita bikin baju aja di bulan depan kita keluarin ya gitu. Tapi nggak kayak gitu juga Mbak, karena pasti banyak banget PR-nya ya. Belum lagi cari bahannya, desainnya, belum lagi urusan sama tukang jahitnya. Nanti kalau ada error-errornya, belum lagi nanti marketing plan-nya akan seperti apa, jualannya gimana, distribute channel-nya seperti apa. Nah, yang kayak gitu-gitu kan juga challenge ya sebenarnya gitu. Jadi apa ya, selama ya bisa dibilang 11 tahun ya, 11 tahun lah ya aku menjalankan bisnis ini gitu. Aku tuh ngerasa gila ya, emang fashion itu tuh sesuatu yang dinamikanya tuh luar biasa. Ups and down-nya, iya bener gitu. Belum lagi kalau misalnya mau ngedesain nungguin mood-nya enak dulu lah, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya banyak banget dinamikanya gitu. Tapi karena passion ya, jadi aku ngejalaninnya tuh penuh dengan fun gitu. Dan itu tuh udah kayak, aku ngerasa fashion itu udah melekat sih sama hidup aku gitu. Kayak aku tuh, maksudnya melekat tuh gini Mbak, aku tuh bukannya pengen sok trendy ya gitu. Cuman aku tuh kalau keluar rumah, kalau kurang fashion tuh kayak aduh gitu. Jadi kayak gitu loh. Maksudnya apa ya? Ya terserah ya orang mau ngelihatnya apa ya. Yang penting I feel good about myself ketika aku berpakaian gitu. Aku pengen kelihatan, maksudnya aku tuh pengen kelihatan baik untuk diriku sendiri, bikin aku pede aja. Aku tuh nggak pernah terlalu peduli sih sama bagaimana orang berpendapat terhadap penampilanku gitu. Makanya kalau misalnya tadi Jenahara misalnya sekarang malah jadi satu konsep begini gitu ya, itu kan gimana persepsi orang terhadap brand aku gitu ya. Berarti aku mungkin sukses membuat satu karya yang cukup nempel lah gitu loh di kepala masyarakat gitu. Bener sih. Lagian kalau aku bilang memang untuk mendandani diri sendiri gitu ya, untuk terlihat fashionable untuk diri sendiri pun juga nggak jelek gitu loh. It's not bad gitu. Bukan ya menurutku sih
Iya, makanya kan maksudnya gini loh Mbak, kalau kita kan challenge-nya di fashion itu kalau dulu ya, orang tuh kan bikin baju, ya udah gitu, desainer nih bikin baju, kadang-kadang kan orang nggak peduli dengan desainernya, tapi ya udah yang penting bajunya bagus gitu ya. Tapi menurut aku kita sebagai desainer, kita kan harus mempresentasikan brand kita ya gitu. Dan aku ngerasa aku punya obligation aja untuk tampil harus tetap stylish aja everyday gitu. No matter what, no matter how, atau bagaimanapun perasaan aku, ya aku ngerasa ya udah itu udah jadi part of my life gitu. Gimana ya jadinya? Iya. Iya kan gitu. Dan aku sih nggak pernah mikirin wah aku harus berpakaian kayak gini supaya orang ini, nggak pernah mikir supaya orang begini sih, tapi gimana caranya aku ngerasa aku merasa lebih baik aja dan nyaman gitu loh. Maksudnya kalau kalau ya kalau orang yang sehari-hari ngelihat gaya aku berpakaian, mereka tuh udah punya satu pendapat gitu. Kalau aku tuh orangnya simple, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah yang apa ya, nggak pernah too much gitu dengan gaya aku gitu ya. Karena itu juga representasinya aku terhadap diri aku. Karena aku juga orangnya nggak suka yang ribet gitu. Aku ngerasa orang tuh berhijab udah ribet ya nggak sih Mbak tuh dengan segala dinamika dan kehidupannya. Terus kalau kayak jilbabnya ribet gitu, aduh gitu loh, kayak mau ketemu orang lagi cuman buat ngebenerin hijab lagi ya, aduh kayaknya kok rempong banget ya nih orang gitu. Nah itu tuh sebenarnya tuh aku kurang apa ya, maksudnya itu tuh udah jadi gaya aku gitu, dan akhirnya itu pun juga tercermin dengan cara aku berperilaku sehari-hari karena aku juga orangnya nggak kepengen ribet gitu kan. Makanya kenapa koleksinya Jenna Hara itu nggak pernah punya cutting yang ribet gitu ya kan, selalu minimalis, selalu simple, kontemporer. Maksudnya kontemporer itu mudah buat di mix and match gitu kan, terus juga timeless gitu, karena aku ngerasa yang kayak gitu lebih everlasting gitu loh. Dibandingin bikin sesuatu yang complicated tapi orang pakai cuma sekali doang, that's it gitu. Terus disimpan di lemari gitu ya, buat iya, apa gitu, buat apa gitu loh. Maksudnya kan fashion itu kan harusnya sesuatu yang kita pakai karena kita seneng dan kita bisa pakai terus everyday gitu loh. Gitu. Terus Kak, nah Kak Jehan ini kan untuk brand Jenna Hara sendiri, ini kan udah melakukan fashion show di banyak tempat dan banyak negara. Boleh disebutin nggak sih Kak? Ada berapa negara yang udah pernah fashion show? Banyak banget pasti ya. Aduh, di mana ya? Ya di Asia ya udah di Singapura, di Malaysia, terus di London, di Moskow, terus di mana lagi ya? Di Korea. Terus juga. Ya terus kemana lagi aku ya? Aku pernah kalau ke Milan aku pernah showcase sih koleksi aku di sana gitu, sama di Dubai dan di Hong Kong juga gitu. Ya alhamdulillah sih Mbak udah kemana-mana. Setelah dipikir-pikir oh ya lumayan juga. Terus Kak, boleh nggak sih diceritain, itu kan udah banyak banget negara dan pasti ada beberapa fashion show yang emang benar-benar berkesan gitu buat Kak Jehan. Boleh nggak sih diceritain mungkin momen yang benar-benar berkesan itu di mana dan momennya tuh apa gitu? Yang berkesan itu waktu aku ke London Modest Fashion Week itu ya. Jadi kenapa itu berkesan? Karena front row-nya waktu itu ada Lindsay Lohan. Nah Lindsay Lohan itu dia kayak baru hijab, belajar Islam lah ya pada saat itu. Terus dia tuh kayak lagi banyak banget datang ke event-event modest wear, terus mulai pakai baju yang tertutup kayak gitu. Nah waktu itu kebetulan si event organizer-nya itu kenal baik lah dengan si Lindsay Lohan, terus dia datang gitu kan, dan dia datang pakai hijab. Nah waktu itu kita tuh dapat challenge kasih beberapa koleksi hijab, maksudnya ngehijabin si Lindsay Lohan-nya lah pada saat itu. Nah aku kirimin lah beberapa koleksi aku, dan ternyata koleksi aku yang dipakai sama dia. Jadi dia tuh waktu itu berhijab, lucu sih, dia jilbaban gitu pakai Jenna Hara gitu kan. Dan itu sempat jadi heboh juga sih di mana beritanya tuh di Indonesia gitu. Itu sih menurutku tuh berkesan ya, karena aku kan nggak pernah kepikiran bisa ngehijabin artis Hollywood lah ya gitu. Nah itu salah satu yang kayak oh ya lucu juga ya gitu.
Jadi suatu kebanggaan tersendiri juga dong ya Ya, pastinya. soalnya yang bikin aku seneng tuh karena Lindsay Lohan itu kan umurnya sama ya kayak aku. Terus aku kan grew up with her gitu kan dengan filmnya dia, dan aku suka banget sama dia gitu. Jadi kayak wah gitu, lucu aja gitu, dan bener-bener ketemu in person gitu sama orangnya kan jadi kayak menyenangkan aja gitu loh, dapet pengalaman itu gitu. Oke, berarti salah satu pengalaman indah yang tidak mungkin bisa dilupakan ya. Iya. Terus Kak, ini kan kalau dilihat tadi udah dibilang juga sama Kak Jihan kalau stylenya Jenna Hara itu tuh memang yang simple-simple, yang casual, kayak gitu-gitu kan. Nah, sempet ngalamin apa ya? Ngalamin kebimbangan nggak sih dalam menentukan ini Jenna Hara mau dibikin yang kayak gimana ya gitu? Stylenya. Sebenarnya sih nggak ada kebimbangan ya, karena balik lagi ya, ketika aku membuat Jenna Hara itu kan aku cerita ke kamu ya di awal ya Mbak, bahwa Jenna Hara itu tuh hasil dari buah pemikiran aku dan pengalamanku selama bertahun-tahun aku hidup lah, dari apa yang aku lihat, apa yang aku rasain, apa yang jadi pengalaman aku selama aku berhijab. Ribet banget nih jilbab ya, gimana ya caranya biar mix and match-nya lebih simple gitu kan. Nah, itu buah-buah pemikiran yang seperti itu sebenarnya yang membentuk Jenna Hara yang sekarang gitu. Nah, adapun apa ya, value yang selalu Jenna Hara sampaikan itu adalah aku tuh cuman pengen bikin orang tuh gini loh, bisa tampil modest, bisa tampil stylish, tapi nggak ngeribetin dia aja. Dan gimana caranya koleksi aku tuh bisa empowering mereka aja gitu, melakukan apa yang mereka suka, bisa melengkapi dan memberikan kepercayaan diri nih buat si perempuan-perempuan ini, supaya mereka tuh bisa melakukan tugasnya mereka, kerjaannya mereka, ya duty-nya mereka as a wife kah, atau as a mother, as a career woman, atau siapapun mereka gitu di role kehidupannya mereka. Dan itu tuh jadi satu value tersendiri sih sebenarnya Mbak. Sebenarnya sesimpel itu sih, karena aku ngerasa gini, kan banyak cara ya untuk menginspirasi orang gitu. Nah, aku merasa apa yang aku tuangkan itu kan aku pingin mengempower orang dari pakaian aku gitu. Nah, mengempower yang bagaimana ya? Mengempower supaya mereka lebih percaya diri aja sih, supaya mereka bisa beraktualisasi menjadi perempuan yang berkarya gitu kan, di masyarakat, di keluarganya. Berkarya itu nggak harus punya karya ya, tapi kan kita sebagai seorang ibu rumah tangga kan kita juga harus melakukan yang terbaik buat anak-anak kita gitu. Maksudnya aku cuma pengen bikin perempuan-perempuan itu merasa feel good and do good aja sih terhadap apapun yang mereka jalanin gitu. Itu aja sih, sesimpel itu sih. Karena kenapa Mbak? Berarti untuk brandnya Jenna Hara ini emang dari awal keluar itu udah stylenya emang udah yang casual, simple, minimalis gitu. Kita bukan casual ngomongnya. Kalau aku bilangnya tuh it's a contemporary brand yang dengan cutting yang simple, minimalis gitu kan, and smart confident lah gitu. Maksud aku tuh smart confident itu ya gimana caranya gitu ya, kita tuh mix and match, nggak perlu terlalu berlebihan tapi orang tetap kelihatan keren kok gitu, orang tetap kelihatan stylish kok gitu. Berhijab tuh nggak harus selalu dulu ribet kok, berhijab nggak harus selalu melulu full of details, warna-warni yang heboh gitu kan. Tapi ada juga loh cara berhijab yang tetap orang tuh terlihat keren, tetap terlihat walau simple tapi kelihatan modern gitu kan. Aku ngerasa kayaknya semakin kesini orang lebih senang sesuatu yang lebih simplicity aja gitu kan, Mbak. Betul. Ya kan? Betul. Maksudnya kita nih kan makin kesini kita ngerasa nggak sih kehidupan kita makin sibuk, makin dynamic nggak sih? Aktivitas kita makin banyak, kayak sehari kita harus pergi ke berbagai tempat. Kebayang nggak sih kalau kita berhijab, udah hijabnya aja udah bikin kita rempong, belum lagi kita ketemu orang, belum lagi kita, waduh, makanya itu sih yang bikin aku tuh ngerasa kayak aduh kayaknya nggak bisa deh kalau style aku tuh kesana gitu. Karena ya balik lagi aku juga bukan tipikal orang yang seneng ribet gitu. Aku ngerasa kita sebagai perempuan tuh dengan berbagai role yang kita jalani nih, hidup kita tuh ribet banget loh sebagai perempuan gitu. Dan kenapa sih style kita harus diribetin juga gitu? Ya kan? Nah, itu selalu menjadi buah pemikiran aku setiap aku membuat sebuah koleksi.
Berarti gitu. dari awal sampai sekarang ini konsisten ya dengan Iya, dengan benar. style yang kayak gitu ya, nggak Mm-mm, pernah ada mm-mm. yang melalui mungkin mungkin beberapa brand kan ada yang masih kayak mencari apa ya, mencari Jati jati diri. dirinya gitu kan. Berarti Aku kalau sih, Janahara udah dari awal iya, itu begitu. yes, benar. Yang penting kita relevan aja sih Mbak sama market sekarang gitu ya. Kita tahu lah ya di masa pandemi seperti sekarang ini kan sebetulnya banyak mengubah gaya berpakaian kita kan, yang Betul, tadinya betul. mungkin orang-orang lebih, ya mungkin sekarang orang lebih santai gitu gayanya. Mhm. Karena kan banyak kerja dari rumah, segala kegiatan ada di rumah, tapi kan di rumah nggak harus melulu pakai daster, gimana caranya tetap Iya. cantik gitu kan. Nah itu kan juga jadinya akhirnya mengubah lifestyle orang, mengubah stylenya orang lah gitu. Nah akhirnya kan makin kesini orang juga pengen sesuatu yang lebih comfortable gitu, sesuatu yang lebih simple aja gitu, tapi tetap kelihatan cantik gitu. Oke, dan itu juga ada ya di brandnya Ya, Kak Janahara. Oke, benar. Kak Jehan, ini kan kalau aku mau masuk lagi lebih dalam ke profilnya Kak Jehan. Nah, Jehan ini kan kalau dari luar nih ya, sebagai akun dan netizen tuh ngelihatnya kan Kak Jehan ini anaknya baik-baik gitu. Kamu pernah nakal nggak sih, Kak? Pertanyaannya. Emang kelihatannya aku kayak baik-baik aja ya, Ratu. Iya, iya bener deh kalau aku lihat dari Instagram gitu kan kayak aduh ukti sekali gitu. Tapi Masa kamu sih pernah ukti nakal? sekali, ya Allah. Aku tuh ngerasa justru aku tuh paling agak meta loh dibandingin temen-temenku yang lain loh. Makanya kalau kamu bilang aku ukti banget tuh aku kayak oh my God gitu. Terima kasih loh Mbak kalau sudah punya pemikiran seperti itu. Tapi aku sejujurnya gimana ya, mungkin termsnya jangan nakal kali ya, tapi aku ngerasa aku tuh I'm a lively person aja sih. Aku tuh suka do many things. Aku punya spirit yang besar gitu kan. Aku seneng coba hal baru. Aku seneng ketemu banyak orang. Aku seneng bermain dengan berbagai orang, dengan berbagai background gitu. Aku suka belajar. Aku suka apa ya? Aku suka aja gitu sama perbedaan gitu. Ya kan, dan itu membuat aku ngerasa aku jadi kaya aja akan ilmu, kaya akan pengalaman, kaya dalam berpikir gitu kan. Aku ngerasa kita hidup di dunia ini tuh kayak harus banyak explore nggak sih gitu. Bahkan menurutku ya kalau kita punya kesempatan dan punya waktu atau punya uang gitu ya, aku ngerasa maksudnya salah satu cita-citaku adalah explore around the world gitu. Aku seneng gitu belajar culture setiap negara. Aku suka ngelihat orang-orangnya gitu. Jadi menurut aku tuh emang ya aku diciptakan untuk menjadi sosok yang lively aja sih sama hidup aku gitu. Jadi menurutku sih itu ya kayak aku orangnya sangat seneng aja sama hal-hal yang interesting gitu. Oke, suka mencoba hal-hal yang baru ya. Kak Jehan, karena kita kan masih di bulan Ramadan nih. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan khusus yang Kak Jehan lakukan di bulan Ramadan gitu? Kalau kebiasaan khusus, biasanya di 10 hari terakhir itu kita melakukan Lailatul Qadar lah ya. Dan itu kita benar-benar ngelakuinnya di masjid yang benar-benar semalaman di masjid sama anak-anak. Dan itu udah jadi tradisi keluarga aku sih dan anak-anak gitu. Dan biasanya nanti kalau udah sampai subuh gitu, kita kan sampai subuh ya di sana. Atau kadang-kadang sebelum subuh gitu ada momen-momen kayak kita buka puasa yuk buka puasa sahur gitu kan, sahur di luar gitu di restoran mana gitu kan, itu kan juga jadi kayak salah satu yang kita looking forward lah sama anak-anak gitu kan, jarang ya pagi-pagi subuh apa sebelum subuh gitu jalan-jalan keluar gitu ya. Mungkin itu kali ya kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita lakukan tiap tahun. Oke, berarti itu memang kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan ya, yang selain menambah pahala, terus menambah kemauan kita untuk beribadah, tapi juga merapatkan keluarga gitu ya. Betul. Terus Kak Jehan, untuk koleksi dari Janahara untuk Ramadan ini, itu lebih yang kayak gimana sih, boleh dijelasin nggak? Ya, untuk Lebaran kali ini kebetulan kita lagi kolaborasi dengan salah satu seniman
Dia seorang ya seniman ya. Jadi kebetulan salah satu cara dia untuk salah satu caranya dia untuk mengaktualisasi seninya itu dia seneng gambar juga gitu. Tapi sebenarnya dia nggak hanya gambar aja, macam-macam gitu. Namanya Mas Syaiful Garibaldi gitu ya. Nanti rencananya kita collab dengan Mas Syaiful, kita bikin satu karya, kita print dari hasil lukisannya dia, dan itu sebenarnya ada ceritanya juga tuh di balik lukisannya itu gitu. Nah, koleksinya tuh kita bikin mulai dari tops, ada bottom, ada dress juga, ada tas, ada topi juga gitu kan. Harapannya kita ini bisa jadi satu nafas baru lah ya di Janahara, karena di tahun ini memang Janahara tuh kita lagi banyak banget bikin kolaborasi, nggak hanya dengan seniman, kita juga collab dengan designers juga gitu kan. Terus kita collab juga dengan illustrator gitu. Banyak banget lah, kita lagi mau collab dengan harapan kita bisa ngenalin brand Janahara ini nggak hanya sebagai modest wear brand, tapi juga it's a lifestyle brand lah Mbak gitu loh, yang deket dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Oke, berarti untuk koleksi Lebaran ini selain kalau misal kita pick gitu ya, kita pick koleksinya Kak Janahara gitu, terus abis itu setelah Lebaran koleksinya tetap masih bisa dipakai dong ya? Masih, makanya itu sebenarnya jadi salah satu buah pemikiran aku ke Janahara sih Mbak. Aku tuh nggak kepengen bikin produk yang produknya tuh cuma sekali 2 kali pakai karena untuk satu occasion, abis itu that's it gitu. Kan menurut aku fashion itu kan gimana ya, apalagi kita kan sebagai seorang muslim ya, muslimah ini gitu ya, kita tuh kan diajarkan untuk tampil modest. Modest itu kan selain sopan, tapi kan buah pemikirannya juga gimana kita bisa tetap gimana ya, nggak boros gitu loh Mbak. Maksudnya fashion itu ya sesuatu yang memang menarik gitu ya, dengan trennya dia yang come and go itu gitu. Tapi kan bukan berarti terus kita jadi budak fashion gitu, gimana ya ngomongnya ya, kayak yang boros itu terus-terusan belanja gitu. Nah aku tuh sebenarnya aku aja sebagai desainer aja, aku tuh kurang suka gitu loh, kayak terus-terusan belanja gitu. Tapi gimana caranya kita bikin produk fashion yang produknya itu bisa dipakai ke berbagai occasion, ke berbagai acara, ke berbagai aktivitas gitu kan, supaya apa ya, supaya ya kitanya pun juga nggak melulu belanja gitu. Nah itu sih sebenarnya salah satu targetnya Janahara gitu. Makanya kan fokusnya kita memang koleksi kita banyak yang basic konsep ya, tapi kita pikirin banget dari pemilihan bahannya, cuttingnya, desainnya gitu kan, jahitannya gitu ya. Kita pikirin gitu loh, supaya apa ya, supaya bisa timeless gitu. Kayak gitu. Oke, berarti masih tetap bisa dipakai ya. Jadi kalau orang-orang mau beli tuh kayak masih, biasanya kan orang mau beli baju tuh kayak mikir, aduh kepakainya cuma sekali doang gitu, itu kan sayang ya. Berarti kalau misal beli koleksinya Janahara, ini masih tetap bisa dipakai bahkan setelah Lebaran. Gitu, nggak cuma di event Lebaran aja. Oke, Kak Janahara, thank you so much. Tapi sebelum kita tutup, aku mau dong, karena kan Kak Janahara nih kan kalau aku bilang udah jago mix and match gitu ya untuk fashion gitu. Nah, boleh nggak sih dibagi beberapa tips untuk mix and match untuk Tribuners? Oke, ya paling aku kasih tips ya buat Tribuners gitu kan. Untuk mix and match itu sebenarnya simple sih. Yang paling penting yang selalu ada di wardrobe kita harus punya essential wardrobe sebetulnya. Essential wardrobe itu seperti apa? Ini contoh ya. Misal kita punya kayak white shirt, black shirt gitu kan. Terus misalnya potongan-potongan celana seperti pencil trousers, atau misalnya celana jeans gitu kan, yang tujuannya tuh apa, supaya ketika nanti kita mix and match, kita kan nggak perlu harus belanja terus nih. Jadi maksudnya itu kan sebenarnya items yang mudah buat kita mix and match. Nanti mix and match-nya bisa apa? Ya mungkin ganti-ganti hijabnya, ya kan? Kayak mungkin hijab yang printed, atau misalnya yang polos, atau dengan
model konsep layering gitu kan, itu kan bisa dilakukan. Nah itu tuh sebenarnya ketika kita mau mix and match koleksi, pastikan kita punya essential wardrobe. Nah, essential wardrobe itu sebenarnya bisa di googling sih Mbak, kita cari gitu kan. Nah, pastikan essential wardrobe kita juga punya kualitas yang bagus, karena yang namanya essential itu kan berarti dia hari-hari ya, yang bisa dipakai hari-hari gitu kan. Jadi pastikan kualitasnya juga bagus gitu. Kadang nggak apa-apa sih kita belanja lebih mahal, tapi untuk sesuatu yang bisa dipakai lebih lama. Betul. Gitu. Kayak Setuju. gitu. Nah itu adalah essential wardrobe-nya. Nanti baru kita bisa tambahin si fashion items kita. Fashion items tuh apa ya? Mungkin dari misal nih ya, ada beberapa tren yang lagi happening gitu di saat ini gitu. Nah itu kita mungkin bisa gitu loh. Tapi kan kita nggak perlu harus beli satu keseluruhan gitu. Kita kan bisa ngambil entah itu topsnya atau bottomnya. Kalau aku sih lebih nyaranin cari fashion items itu yang konsepnya lebih ke outer atau kerudung. Ya, printed scarf atau outer gitu ya. Kenapa? Karena mudah buat di mix and match. Jadi kayak dalemannya atau celananya itu pastikan yang basic wardrobe aja gitu loh. Nah, itu tuh sebenarnya sangat mudah. Atau misalnya tas gitu kan. Tas kan juga banyak ya yang unik, lucu gitu kan, supaya ngelengkapin style kita gitu. Jadi itu sih sebenarnya tipsnya, dan pastiin juga untuk pemilihan warna tuh juga jangan terlalu banyak, karena kan kita kan kalau orang berhijab itu kan semua ketutup ya. Jadi pastiin warna pun juga harus bener-bener disesuaiin gitu. Nah kalau misalnya kita mau main printed gitu ya, pastikan juga printednya itu juga jangan terlalu banyak yang kita pakai. Kalau aku sih untuk beginners ya, orang-orang kayak mungkin baru-baru pakai hijab gitu, bingung, aduh nih gimana ya, aku suka nih sama topnya print, ya pastiin bawahnya jangan print, tapi yang polos aja gitu kan, kerudungnya juga polos, tapi warnanya juga disesuaiin gitu, jangan belentang-belentong gitu kan, itu kan juga sebenarnya rada nggak enak ya kalau ngeliat orang gayanya, duh kok warnanya kayak nggak senada gitu kan, nggak sinkron gitu kan. Nah itu juga sebenarnya kita tuh kayak punya obligasi nggak sih ke diri kita untuk tampil paling nggak enak gitu dilihat orang juga gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu juga perlu latihan ya, maksudnya sering-sering ngelihat, kan sekarang banyak ya Mbak referensi, dan aku lihat di Instagram juga cewek-cewek berhijab tuh udah banyak yang keren-keren banget gayanya gitu. Ya kan, jadi kita bisa ngelihat itu sebagai referensi kita juga sih gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Untuk Thank you. tips mix and match-nya. Terus habis itu terima kasih juga untuk obrolan kerennya. Ini inspiratif banget. Thank you so much Kak Jehan. Sama-sama Mbak Ratu. Thank you. Agenda terdekatnya mau ada fashion show agenda terdekat agenda terdekat sih aku belum ada fashion show atau apa-apa ya di tahun ini. Terus terang tahun ini tuh kayak sebenarnya lagi agak mager ya. Lagi agak mager gitu, tapi bukan berarti terus nggak berkarya ya. Makanya aku sekarang lagi banyak fokus ke kolaborasi aja sih. Gitu. Untuk launchingnya yang edisi Ramadannya dari Jana Hara ini kapan? Rencananya sih nanti keluar koleksinya di awal puasa. Di minggu pertama puasa kita udah keluar koleksinya. Nanti dicek aja di Instagramnya Jana Hara Official. Itu semua koleksinya akan keluar di situ. Ada acara khusus kah untuk launching koleksinya? Nah ini lagi dibuat ya. Semoga sih nanti rencananya terwujud ya. Ini kita juga lagi ada beberapa pilihan acara nih. Harapannya sih bisa membawa traffic dan juga ya mengenalkan koleksi kolaborasi inilah gitu. Tapi insya Allah sih nanti ada sih Mbak. Ditunggu aja pokoknya. Oke siap. Thank you so much ya Kak Jehan. Sama-sama Mbak Ratu. Thank you ya. Sehat-sehat ya. Ya. Thank you Mbak Ratu. Puasanya dadah. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.